warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya, lestari. Sambut Bapak Ibu, para penari dari Paguyuban Krido Manunggal Budaya. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Pamor itu muncul gemblengan di dalam produk-produk Tosan Aji. Selalu jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya untuk kita semua, rahayu. Salam kebangkitan Tosan Aji Nusantara Jaya. Kembali lagi bersama saya Kang Yuda di channel Niskala Nusantara, yang dimana hari ini saya akan berkunjung ke salah satu pameran skala nasional yang sudah ada di yaitu pameran RKA ya, atau Rapat Kerja Agung ya, Senopati Nusantara, salah satu komunitas Tosan Aji nasional. Nah, ini diadakan di awal tahun 2026, yang dimana mengundang seluruh komunitas Tosan Aji yang ada di Nusantara, terutama anggota dari Senopati itu sendiri. Yang pastinya ini banyak kris-kris super yang cocok juga nih buat teman-teman nikmati, dan juga nanti kita akan cari yang paling best ya, dari sekian banyak yang best dari berbagai daerah. Oke teman-teman, jadi yang akan kita cari temanya hari ini adalah pusaka kelas grade S super yang layak untuk di-review dan juga dikoleksi oleh sandur semua. Oke, karena pusaka itu punya grade-nya masing-masing. Kita akan keliling, teman-teman ikutin perjalanan dari Niskala Nusantara. Nah, ini kita sedang berada di posisi tengah-tengahnya ya, karena jadi jalan masuk lewat sana, tapi kita langsung dari tengah-tengah pamerannya yang ramai sekali ya. Tadi kebetulan juga habis ada rapat gitu ya, rapat kerja agung, yang dimana tadi dipimpin oleh salah satu ketua Senopati Nusantara, yaitu Pak Hasto ya, yang teman-teman mungkin kenal juga ya, salah satu sekjen PDIP ya. Nah, ini kita akan mencari, wah, selain Chris nih, di sini teman-teman nih ada Mas Ari. Sehat Mas. Ini kita pernah bertemu nih di Gusti Yudo ya. Ya, Gusti Yudo Negaran ya. Nah, ini teman-teman semua, kita bukan hanya mereview Chris ya di sini. Ini ada salah satu yang saya lihat adalah benda kesenian ya, kerajinan. Yang pastinya ini keren-keren banget nih. Teman-teman harus tahu bahwasannya di Tosan Aji itu unsurnya bukan hanya Chris saja, tapi ada yang namanya ukiran-ukiran kesenian ya. Nah, Mas Ari, ini wah luar biasa ini. Ya. Banyak sekali ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ya, ini handle atau apa nih? Ini ada beberapa handle dari Bali, terus ya, ada juga patung Bali. Patung Bali. Bahannya pun yang sana ini ya, dari Gading. Dari Gading. Lainnya ada beberapa kayu sakti sama, sambil kita masukin ya. Siap. Sama kayu arang. Kayu arang. Oke, teman-teman ya. Jadi ini ada gading, ada kayu arang sama kayu stigi. Dan ini salah satu kerajinan ya. Iya. Ada handle, ada pajangan. Iya, benar. Wow. Wah, ini yang aku lihat yang paling detail itu ini ya. Ini aku tahu nih Mas, kayaknya buatan Ibu Pastika ya? Ya, estimasi Ibu Pastika diperkirakan tahun 2006. Ya? Oh, ini barang lama ya? Barang lama, 2006, 2007. Soalnya kalau teman-teman tahu ya, IB Pastika itu adalah salah satu maestro ya,
seni ukir ya di Bali ya. Tuh. Ide itu ide bagus ya, seperti itu ya. Dan ini salah satu diperkirakan ya karyanya beliau. Iya, ya. karyanya. Karena kenapa? Kita lihat dari detailnya. Karena beliau ini biasanya seorang maestro, pasti dilihat dari detail-detailnya itu sudah terlihat. Ya, bahkan sampai bulu-bulunya itu seperti 3D ya, teman-teman ya, seperti hidup ya. Tuh. Kerawangan kalau Kerawangan. menyebutnya ya. Nah, setuju. Ini gading ya, Mas ya? Gading. Gading loh. Ya GWK lagi teman-teman. City mewah ini, City mewah. Tapi ini bukan handle ya, tapi Bukan. untuk pajangan ya. Pajangan. Pajangan. Wah, tapi bahannya gading loh teman-teman ya. Nah, ini berapa, Mas? Itu 18 juta. 18 juta Iya. teman-teman ya. Biasanya penyai bebastika udah kelasnya di atas 20. Biasanya seperti itu, tapi kita untuk saat ini karena pameran ya kita sedikit agak kita turunkan untuk price-nya. Price-nya ya, biar bisa inilah ya. Biar bisa jalan aja. Bisa gitu. jalan. Tapi kan ini dapatnya tahun 2006. 2006 mungkin di dulu ya lebih ini ya. Iya. Gitu kan seperti itu. Wow, tapi ini kan bandanya salah satu rare ya. Wah, mantap ini. Nah, ini ada lagi apa nih? Ini sama ya gading ya? Sama gading Ganesha. Ganesha, teman-teman. Wow. Bahan gading juga. Bahan gading bagian juga. ujung pucuk. Pucuknya ya? Ya, pucuk. Bagus nih, detail juga. Ini sama ya kayaknya? Sama, kayak buatan Bebastika Bebastika juga ya? Mewah teman-teman. Sekitar 2006 2007. 2006 2007. Wow. Ya, ini seni ukir gini udah masuknya kategori seni juga ya. Seni, gitu kan? Dan pastinya ini kalau dipajang mungkin di ruang kerja lebih kayak kelihatannya wah Ya, lebih mewah. mewah gitu teman-teman ya. Dan apalagi ada meja gitu ya. Ada bukan ya? tatakannya. Tatakannya seperti ini kurang lebih. Ya, ini salah satu dewa ya. Dewa Ganesha. Ya. Wah, ini luar biasa. Dan ini handle-nya dari mana, Mas? Handle-nya sama Bali. Kalau yang Bali. ini untuk yang seperti ini rangge, ini yang ini karya Ibu Pastika juga. Pastika Yang juga lain- ya? Yang lain bukan. Kayu apa ini? Sandigi ya? Ya. Santigi cuma lawas teman-teman. Ya. Tuh, model-model kayu-kayu lawas ya, Santigi. Detail sekali ukirannya, namanya rande ya. Rande. Ya. Kalau di sana sebutannya rande atau seperti raksasa gitu teman-teman ya, modelannya. Tuh. Ya, detail sekali ukiran kalau karya maestro itu. Jadi semua detail itu benar-benar diperhatikan ya. Nah, ini kalau ini ada Chris Bali ya, Lombok ini cocok banget teman-teman ya. Wah, ini estimasi berapa Mas kalau yang kayak gitu? 3 Satu handle. Karena aku punya Mas punya karya di Pastika cuman dapatnya itu di perak. Oh, perak. Ya, atau bukan. Oh, bukan. Aku kan Ya. cuma kayak megang bolong gitu. Oh, ya. Itu karyanya di Pastika ya. Ya. Nah, kalau kerisnya Mas yang super yang mana Mas? Kalau untuk kris untuk saat ini yang ini ada kris HB5 Rio Kusuman. Terus waktu itu kan kita review itu Sultan Agung kan ya? Sultan Agung. Sultan Agung semua ya. Ya. Nah, ini ada kebetulan kita di Jogja jadi pas nih. Pas. Ya. Rio Kusuman ya. Rio Kusuman HB5. HB5. Ini sandakannya sih sangat luar biasa ya, sangat luas gitu ya. Gayaman Yogyakarta. Kayunya kayu apa Mas? Kayu terbalu. Kayu Trembalu, teman-teman ya. Dan ini perak ya? Perak ya. Perak ya. Florok. Florok. Jadi model kayu. Pakai kemalu merah. Kemalu merah. Ini sangat cakep ya. Ya, mendaknya emas berlian. Menaknya Mas Berlian. Wush, mewah teman-teman. Ya, masterpiece. Ya, dari aksesorisnya sudah sangat istimewa. Teman bisa lihat ya, ini emas ya dihiasi oleh berlian. Berliannya mana Mas gitu? Oh, brand Eropa. Eropa teman-teman. Berarti ini belum lama ya kalau untuk penak. Lama. Biasa kalau lama-lama itu yang lawas-lawas itu biasanya mainnya Banjar. Biasanya Banjar. Ya, Banjar. Dan di apa namanya pasetnya tidak seperti berlian. Jadi seperti berlian, setuju. Ya, kita izin ya. Monggo, Ya. silakan. Wih, ya, ini itu kalau Jogja itu jalak ya. Jalak. Ya. Ya Mas, jelaskan Mas, boleh Mas, dapat teman-teman Mas. Siap, Jalak Tulang Sari. Tulang Sari. Pamornya kalau saya bilang mungkin itu pedaran gebak atau beras. Beras utah. Beras utah. Mungkin juga ada yang bilang mungkin kulit semongko juga. Kulit semongko. Tapi emang terapannya dia rapi, masih Benar. utuh. Seperti itu. Dan ini tanduknya Rio Kusuman HB5. HB5. Teman-teman ya. Jadi memang kalau di tangguh-tangguh HB ya terutama ya HB5, memang kita sering menemukan itu di jalak. Iya. Jalak More gitu ya, jalak Sungai Tumbang. Iya, gitu Jalak ya. Tumbang. Nah, tapi yang Sungai Tumbangnya udah lumayan susah. Enggak. Dari yang sering ditemukan di Tulang Sari gitu ya, Iya. teman-teman ya. Ini bisa estimasi berapa Mas? Perkiraan Ini 90 juta. 90 juta teman-teman ya. Mantap. Ya karena mungkin aksesorisnya juga ya. Ya. Berliannya Eropa. ya. Emas juga. Emas iya. Dan warnanya sangat cakep.
Ya, sudah nyantar Ya. mancing. Ya. Luar biasa. Ada lagi mas, yang kita lihat mas. Satu lagi ada di dalam, saya ambilkan ya. Ini taruh mana? Itu aja mas, boleh. Kalau yang Wah, ini yang biasa di dalam ini biasa spesial. tinggal ini saja yang itu. Luar biasa nih ya. Bagus coraknya ya. Ini emas juga mas. Perak sepuluh emas. Perak 10 emas. Batunya berlian. Batu berlian. Ya. Wah, pendoknya juga cakep nih mas. Ya, orang perak juga malam merah. Ya. Ya, Juga mas. monggo. Wah, Pak Amor miring bosku. Ya. Ini yang tadi kita bilang ya JST ya. JST ya. Nah, monggo mas dijelaskan mas. Ini estimasi HB5, HB5. pamornya Ron Genduru, Ron Genduru. dengan dapurnya Jalak Sangu Tumpeng. Nah. Tetapi minusnya, kita selalu ngomong minus, Oke. dia di bagian cokokan itu sudah berlubang. Berlubang Ya, ya. jadi sudah berlubang seperti ini. Ya. Sebenarnya karena dia terlalu tipis, Terlalu tetapi tipis. untuk pamor, karena ketipisannya dia ini termasuknya bagus karena pamor miring itu susah dibuat untuk bilah yang tipis. Bilang tipis setuju ya. Rata-rata banyak yang tebel untuk bilah. Kalau gampang mas, kalau bolong ini biasanya sebutnya pampangan jagat. Pamor jagat, ada yang bilang rondo beser juga. Rondo beser gitu ya, macem-macem. Macam-macam. Ada yang bilang combong gitu ya. Ya, ada yang combong kalau Ya, untuk batu. batu biasanya ya. Ini JST, kalau ini price berapa nih mas? 110 juta teman-teman. Tapi barangnya jamin ori ya. Jamin ori. Nah, karena ini kita berarti langsung. Memang ini pamor sih kayak super istimewa lah ya. Ron Gendurunya itu halus. Utro. Neutral. Lebih lembut lagi. Dari lagi. Ini HB5 dan sangat layak untuk dikoleksi ya. Wah, itu juga ada dagingnya nih. Gading ya. Warna gading lamen. Pasalnya masih buat teman-teman tahu nih mas. Kalau yang lamen gini berapa biasa mas? Kalau itu 22,5 juta masuk untuk perak. Tergantung perak, dia sudah set 22. Seperti itu. 22 juta. 500. 22 juta 500 teman-teman. No. Jadi kalau untuk warangka lumayan. Ada ya, mas yang harga juta ada nggak mas? Tidak ada. Kalau ada 10 juta saya pengen borong 3 ya. Ya, karena kalau gading ini apa? Langka. Yang kedua ini kan lawas. Memang gading baru. Nah, untuk gajahnya mati ya. Masalah kalau debu jangan ya. Kalau bisa jangan. Ya. Kalau yang ini sama ya? Itu sama, Sama. 22.500.000 juga. Wah, ini lebih agak mudah dikit Lebih ya. agak muda. Mudah dikit ya. Biasanya seperti itu Afrika. Afrika. Iya, Beda jenis ya. beda jenis. Kalau putihnya terang itu Afrika. Afrika, iya. Terus juga teman-teman, jadi kurang lebih di angka 20 jutaan bersama pedoknya ya. Walaupun nggak sama pedok pun masih seret-seret segituan ya mas ya. Itu ya, Jauh beda. Dan setiap orang beda-beda harganya. Wah, luar biasa nih, kita ada di sini. Lihat pemandangan yang bagus ya teman-teman ya, plus bonus nasi bungkus ya teman-teman ya. Oke, terima Gitu ya. kasih, Mas, ya. Jadi ini luar biasa dari Mas Ari ya. Yang pastinya ini benda-bendanya di sini ada kesenian ya, ada pusaka yang super itu ada juga nih, kalau nggak salah sempat kita review Mas ya. Iya, udah Jadi review. nanti teman-teman bisa lihat yang di Gusti Yudol ya, yang di pusaka Sultan Ampel. Luar biasa. Mas kalau memang teman-teman berminat, kemana nih Mas? Takutnya lupa nih. Oh, Facebooknya sekarang, TikToknya gitu. Facebook, IG, Boleh. untuk Ari Elkana. Hah? Untuk nomor HP-nya 0857 827 12 812. Nah, luar biasa, mantap ya. Waktu itu pernah dipromosin dengan Iskara, ada nggak Mas yang nanya-nanya gitu? Ada beberapa customer yang nanya-nanya. Kebetulan ada satu juga mungkin yang sudah ada jadi ibaratnya langganan juga. Itu kan. Karena ini sekali ini maaf ya Mas ya. Ya. Teman-teman semua ya. Ya. Nah, kita di sini jujur, Mas, kita nggak minta apa-apa ya Mas ya. Tidak. Nggak pernah minta apa-apa ini sekali. Jadi tidak ada potongan persentase dan lain sebagainya. Kita tujuannya membantu para teman-teman yang ada di lapangan. Siap. Ya teman-teman ya. Terus. Ya. Terima kasih Mas. Ya, Sehat terima selalu. kasih, Mas, ya. Sehat Semoga selalu, laris ya. manis pedagang ya. Mas, ya. Oke. Kita muter lagi. Siap. Nah ini tadi kita udah review yang dari tuan rumah ya Jogja. Kita akan pergi ke kawan kita yang jauh nih teman-teman ya, jauh di Mato dari Lombok ya, karena ini
beliau ya datang ke sini jauh-jauh dari Lombok datang ke Jogja, pasti berhari-hari naik kapal, ada pesawat gitu ya. Assalamualaikum. Ya, luar biasa ini. Mi, sehat Mi. Mi, halo, ini dua Mi nih ya, senior-senior kita semua di Lombok nih. Mi, kita ngobrol-ngobrol sama siapa nih? Mama ya? Nih, sama Mi Gare ya. Mi Yopi atau Mi Gare? Itu kayak itu maaf, biar atasan. Ya, sip ya. Wah, Mi, gimana kabarnya Mi? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Dah di berapa lama Mi di sini? Kita nyampenya itu hari Jumat. Hari Pagi, Jumat. ya, pesawat pagi, nyampe sini sekitar jam 7 pagi. Jam 7 pagi tadi by pesawat. Ya, baik. Wah, biasanya teman-teman yang lain kan Mas Agi, Mas Renata itu pakai ini biasanya. Kapal laut. Ya kesukaannya beda-beda kan. Suka tantangan kan. Suka tantangan ya, setuju ya. Dan ini Mi, wah pasti jauh-jauh dari Lombok, pasti bawa yang spesial Mi ya. Sebelum kita review ya, biar teman-teman tahu nih ya, bahwasannya Mami Yopi ya itu sempat kita ngobrol-ngobrol ya di sana ya Mi ya, di Lombok gitu ya. Sekarang ini memiliki salah satu komunitas atau ketua komunitas dari Aji Sasaka. Aji Sasaka. Wah, luar biasa. Ini terbentuknya belum lama ini Mi ya. Belum lama, sekitar 3 bulan lah. 3 bulan. Ya, jadi wah. Aji Sasaka ini adalah sebutan bangsa suku Sasak. Busu Saka. Jadi suku Sasak itu disebut bangsa Sasak. Bahasa Saka. Makanya yang disebut dengan Sasaka. Wah, visi misinya apa nih Mi ke depannya Mi? Apakah akan memboomkan lagi ya kan yang di Lombok atau gimana? Ya, saya pikir kan tujuan semua paguyuban keris itu untuk memajukan Tosan Aji. Setuju. Ya, sama, kami juga seperti itu, menyesuaikan dengan kondisi daerah tentunya. Daerah, ya. Tentunya kita esensinya mungkin lebih ke kemajuan Tosan Aji Lombok, setelah itu baru Nusantara. Wah, luar biasa ya. Tetap ya. Jadi tetap visi misi tetap sama ya. Tetap sama. Ya, jadi biar Lombok ini tetap booming ya. Iya. Tentang Tosan Aji dan banyak teman-teman di Lombok ya, karena masyarakat umum suka kan Tosan Aji dan Iya. juga mengenal tentang Tosan Aji, pusaka peninggalan dari Lombok itu sendiri. Iya. Luar biasa ini salah satu bentuk pelestarian. Ya, dan berarti masuknya Senopati ya. Ya, ya. jadi kita sudah menyatakan diri untuk berafiliasi ke Senopati Oh, Nusantara. ya, luar biasa. Jadi nasi naungan dari Senopati Nusantara, teman-teman. Wah, Mi, ini nanti next time kalau bisa Mi kita adakan pameran di sana lagi. Siap. Rencana ada bocoran kan ini kalau Mi? Insya Allah Agustus lah. Agustus ya, setiap Agustus pasti Biasanya ada pameran. Agustus, ya. Agustus ya. Tahun lalu juga sama ya Agustus ya. Ya, sama. Wah, pas summer. Oke Mi, ini kira-kira nih Mi. Kan ini dari sekian banyak pusaka yang super-super nih. Ya. Yang kira-kiranya sangat layak untuk di-review dengan kualitas yang luar biasa Mi. Biar teman-teman tahu nih, bahwasanya pusaka Lombok pun ada yang top. Yang mana nih Mi? Ini, Ini Mi. Ya. Wah, izin Mi. Ya. monggo silahkan. Ya. Ini Eh, salah satu keris asli Lombok. asli Lombok. Asli Lombok. Wah, iya sih. Karena ini dari apa namanya kacang-kacangannya ini, dia ada pengaruh akulturasi Melayu, Melayu. dan apa namanya Bali Jawa. Bawah Jawa ya. Ya. Wah, ini luar biasa. 1, Ini 2, sebenarnya 3. ini juga sama, jadi mirip. Jadi anatomi tubuh kerisnya mirip. Mirip ya. Wah, ini sampai saking manisnya ya. Nih ya, no. Sampai disemutin. Jadi krisnya luar biasa nih, saking luar biasanya ya. Wah, ini luar biasa. Dan ini kalau ini Mi, Ini sama. Sama ya? Itu yang look, ini yang lurus. ini yang lurus. Sama-sama asli Lombok. Ya. Nah, kalau teman-teman bertanya Mi, asli Lombok tuh gimana sih cirinya? Dan beda ini sama contoh ya, Bali gitu misalnya. Ya. Itu gimana Mi? Gitu. Sebenarnya kalau sama Bali anatominya mirip. Mirip. Cuman di kacang-kacangan belakang ini agak Melayu sama ini lambe gajahnya. Oh, iya biasa kalau Bali itu agak tajam Mi ya, kayak ombak gitu ya, seperti itu. Ya. Lombok lebih sederhana. Lebih sederhana, simpel ya. lebih simpel. Ya sama kayak kita juga ada kris Pasundan sama, lebih simpel. iya. Gitu ya. Donut-donutnya. Ini luar biasa ya. Jadi 2 kris, yang satu ini look 15 ya, Mi ya. Ya. Satu ini masuknya Kalamisani, Mi. Iya, Kalamisani. Kalamisani, teman-teman ya. Ini masuknya kalau umumnya sebutnya Bimo Kurdo. Iya. Ya, kalau kami gitu ya. Kalau kita cerita sederhana Lombok. Cerita lurus, cerita Nah, cerita look. look gitu ya. Berarti kenapa kok disebutnya cerita? Ada cerita apa di Ya, sana? karena itu ada mesti kan keris itu ada histori. History. Ya, ada histori yang terkandung dan dia menceritakan tentang filosofi yang terkandung dalam keris itu. Wah, Seperti pengakuan UNESCO, bukan kebendaannya tapi apa namanya kandungan histori yang ada dalam keris. Wah, luar biasa teman-teman ya. Jadi dua keris ini kenapa disebut cerita? Jadinya ini lama-lama historis ini. Ya. Historis dalam suatu Tosan Aji teman-teman. Luar biasa ya. Jadi 2 keris kan. Ini kira-kira nih
Kalau dimaharkan berapa Mi yang ini? Kalau ini awalnya itu kan sekitar 20 juta. 20 juta. Ya ini. Tapi karena sekarang perak mahal luar biasa, yang mengikuti harga emas ini sekarang kita bandrol di angka 25 juta. 25 juta. Dengan grantem full perak, permata ruby sama timoho super. Oh, super teman-teman ya. Warnanya juga bagus teman-teman ya. Istimewa. Kalau yang ini Mi, yang lu? Kalau ini lebih di atas 5 juta saja. Di atas berapa? Lebih 5 juta berarti. Oh, Sekitar 30-an. 30 juta teman-teman. Dan ini corok banget teman-teman ya. Besar, panjang kurang lebih 45 lebih ya Mi. Ini seperti apa namanya? Ini beda pamornya. Ah. Suro kembang sama Ya. baliknya suro ya. Iya, sura ya. Atau kalau ini Seliwah. seliwah sebutannya ya. Kalau di kami itu di Jawa tangkis ya. Tangkis. Bali Lombok kita seliwah. Gitu. Atau di luar Jawa seperti itu. Ya. Itu biasa kalau ini baju ini. Ya. Kalau ini kayak dua pamor. Wah ini mantap nih soal kris Lombok itu juga yang saya lihat nih ya di kemarin itu krisnya sangat luar biasa bagus ya, dan saya bilang juga sering saya menemukan beberapa kris dari Pasundan itu ada di Lombok. Ada di Lombok. Nah itu ada hubungan apa ini ya? Jadi seperti pernah dikatakan sama Pak Ketua Umum Harian, Ketua Harian Senopati Nusantara, Pak KPH Mas Hidayat, bahwa Lombok itu seperti menunjukkan kebinekaan perkrisan, bahwa banyak sekali ditemukan keris di Lombok, bukan hanya keris Lombok. Nah, Keris Bali ada ditemukan, keris Jawa, bahkan keris Filipina pernah ditemukan di Lombok. bahkan dari Bugis juga ada ya, Mi? Ya, dari Bugis apalagi, karena kita apalagi keris pesisir di Lombok itu banyak sekali ditemukan sarungnya Lombok isinya Bugis. Bugis. Nah, Itu iya. sudah lazim sebenarnya di lazim. Lombok. Apakah itu ada akulturasinya, ini tentu masih menjadi apa namanya misteri ya. Misteri. Dia dulunya ada apa? Kalau di Lombok ini banyak sekali temukan keris yang bukan hanya keris Lombok. Wah, itu. Jadi ini yang perlu kita gali, ini jadi tantangan kita generasi sekarang. Ini juga melalui Kang Yuda mungkin nanti bisa mengeksplor lagi ini cerita tentang Lombok, sehingga kenapa di Lombok banyak ditemukan keris yang tidak hanya Dari keris Kris Lombok. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ini teman-teman juga nih masih menjadi misteri ya, tapi tetap nih ya kita terus gali literasinya ya tentang Lombok. Maybe bisa jadi dulu Lombok kota pelabuhan nih ya, Ya, seperti itu. Banyak dari kerajaan-kerajaan lain itu berlabuh di Lombok karena mungkin keindahan alamnya atau mungkin memang dulu pusat perdagangan juga. Dan seperti itu. Peperangan juga seperti itu teman-teman ya. Hubungan literasi antar leluhur Ya. di antara zaman dulu. Ya. Makanya ini salah satu pusaka yang banyak macam itu hanya di Lombok semua ya. Semua daerah itu ada di Lombok pusaka. bahkan bentuk anatomi tubuh keris ya itu merupakan bentuk yang akulturasi. Kulturasi itu makanya luar biasa ya. Mungkin kayak ini nih, ini temuan dari sana juga Mi ya. Ya, Ya, nih kayak yang kayak gini-gini Mi ya. Betul. Tuh kan. Ini mirip-mirip kayak keris-keris daerah-daerah sana, daerah-daerah. Keris Lombok yang ada di Lombok yang bentuk yang era Majapahit ya juga seperti keris Jawa. Benar, setuju. Ya mungkin seera dengan itu ya Mi, ya. Betul. Ini kayak ini mungkin ya, termasuk ya. Ya. Ini kan seperti anak alang ya. Ya, ya, betul. Nah ini teman Lombok juga teman-teman ya. Jadi di Lombok itu luar biasa banyak berbagai macam tosan aji, makanya nanti teman-teman bisa datang nih kalau memangnya ada pameran di Lombok. Siap, kita tunggu. Ya karena itu luar biasa, kadang banyak benda-benda pusaka misterius nih yang kita nggak duga-duga. Lo kok ditemu di sini gitu ya, seperti itu ya. Luar biasa. Oke Mi, ini terima kasih banyak Mi Siap. atas kita Sama-sama. sharing-sharingnya. Sehat selalu ya Mi ya. Siap. Dan Kita mungkin tunggu di Lombok. ya mungkin ada teman-teman Lombok yang nonton nih mau ikutan nih, terdorong untuk melestarikan tosan aji, mau gabung dari Aji Sasaka, itu hubunginya kemana nih? Jadi bisa langsung ke japri aja ke kita kan Facebook sering posting kan kegiatan-kegiatan Aji Sasaka. Jadi nanti bisa japri menghubungi sekretariat kita di Lombok Barat. Jadi di Lombok Barat itu di Perumahan Geria Praja Asri, Jalan Patimura nomor 1. Jalan Patimura nomor 1, Ya, jadi Silo Lombok Barat. Lombok Barat. Nah, nanti teman-teman bisa datang langsung nih ya. Bisa, dan gabung bebas semua kalangan. Semua kalangan bebas gitu ya. Dan Sama-sama belajar lah. sama-sama belajar, tujuannya melestarikan ya. Betul. Gitu. Wah, luar biasa Mi. Sehat selalu. Siap. Semoga Aji Sasaka semakin jaya Mi. Amin. Ya. Amin. Tosan Aji di Lombok pun semakin maju ke depannya. Oke, Amin. siap. Ya. Terima kasih Mi. Kita pamit dulu ya. Tampiasi. Mau keliling-keliling lagi. Siap. Ya, tampiasi. Iya. Ya. Nih.